Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur sejarah kali ini Om Bob berada di Sukoharjo, tepatnya di desa Makam Haji. Makam Haji ini berada di petilasan Keraton Pajang. Ini Keraton Pajang yang dulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, Om Bob pada kesempatan yang baik ini akan melanjutkan bincang-bincang terkait dengan Kesultanan Pajang. Dalam konten Om Bob sebelumnya telah Om Bob bahas seputar Kesultanan Pajang, namun ada beberapa hal penting berkaitan dengan Kesultanan Pajang ini yang belum Om Bob sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini Om Bob akan membahas terkait beberapa hal berkaitan dengan Kesultanan Pajang atau Kadipaten Pajang yang menurut Om Bob ada benang merah dengan beberapa kejadian peristiwa-peristiwa sebelum Joko Tingkir dinobatkan sebagai Adipati Pajang kemudian menjadi Sultan Pajang. Peristiwa tersebut itu baik terjadi yang terjadi di era Demak maupun peristiwa-peristiwa berkaitan dengan Pajang di era Majapahit. Singkatnya kawan-kawan sekalian, pakai kacamata biar kita kelihatan ganteng ya kawan-kawan sekalian. Pasca Joko Tingkir diterima dan diampuni lagi oleh Sultan Trenggono di peristiwa di Hutan Prawoto, kembali Joko Tingkir menjadi perwira atau lurah Wirotomtomo di Kesultanan Demak, dan kemudian oleh Sultan Trenggono Joko Tingkir mendapat anugerah hadiah diangkat sebagai Adipati Pajang. Ini menurut Atmo Darminto dalam Baban Demak, ini diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang itu tahun 1528. Dulu pernah Om Bob sampaikan kira-kira 18 tahun sebelum sedonya Sultan Trenggono di Pajang. Saat itu seluruh rombongan Joko Tingkir, Om Bob sampaikan rombongan karena Joko Tingkir mengabdi Demak itu, saat mengabdi sampai kembalinya Joko Tingkir di Demak itu, Joko Tingkir dipersaudarakan oleh guru-guru Joko Tingkir dengan beberapa keturunan daripada guru-guru Joko Tingkir tersebut. Salah satunya ketika Joko Tingkir menuntut ilmu di Selo, Joko Tingkir dipersaudarakan dengan keturunan Ki Ageng Selo. Di antaranya adalah Ki Benjawi, kemudian Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Jurumertani. Dipersaudarakan. Salah satu pesan daripada Ki Ageng Selo, seandainya nanti Joko Tingkir mulyo, karena Ki Ageng Selo sudah tahu persis bahwa Joko Tingkir itu memiliki memegang wajib keprabon keraton, agar ikut mulyo dengan salah satu guru yang lain, yaitu Ki Buyut Banyubiru. Waktu Joko Tingkir di Banyubiru, Joko Tingkir dipersaudarakan dengan Mas Monco, kemudian Wilomarto, dan adik daripada Ki Ageng Butuh yaitu Ki Wuragil. Semua ikut boyongan ke Pajang, dan para pengikut-pengikut Joko Tingkir itu, saudara-saudara seperguruan Joko Tingkir itu, menjadi punggawa-punggawa Kadipaten Pajang. Ini. Jadi Joko Tingkir di Pajang itu jadi adipati jauh sebelum beliau nanti diangkat menjadi Kesultanan Pajang. Pasca sedonya Sultan Trenggono tahun 1546 ya, 1546 ini. Singkatnya sudah saya bahas di channel sebelumnya. Kemudian singkat saja, hingga
pasca terbunuhnya Aryo Penangsang, kawan-kawan sekalian, tahun 1559, karena perseteruan antara Pajang dengan Jipang itu kurang lebih 7 tahun setelah terbunuhnya Pangeran Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu meninggal tahun 1549. Aryo Penangsang terbunuh tahun 1559, yang kurang lebih 10 tahun. Hadiwijoyo dinobatkan sebagai Sultan Pajang. Umpu akan kembali pasca wafatnya Sultan Trenggono itu ada dua kubu yang bersikukuh untuk mendukung calon pengganti Sultan Trenggono. Sudah umpo bahas, yaitu kubunya Ratu Kalinyamat dengan kubunya Aryo Penangsang yang didukung oleh Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat didukung oleh Sunan Giri Parapen. Namun secara diam-diam Sunan Kalijogo ini datang ke Pajang menemui Adipati Hadiwijoyo. Ini tahun 1546, antara itu, berpesan kepada Hadiwijoyo untuk melihat dan mengamati perebutan kekuasaan antara dua kubu, sambil mempersiapkan dirinya sebaik-baik mungkin untuk menjadi Sultan Demak berikutnya. Sunan Kalijogo juga mengumpulkan murid-murid, pengikut-pengikut beliau, tokoh-tokoh pedalaman. Seperti kita ketahui kawan-kawan sekalian, dan pernah Umpo pernah bahas ketika ada di Bukit Jabalkat di Sunan Bayat. Umpo pernah mengatakan bahwa Sunan Bayat adalah patok pertama daripada Sunan Kalijogo yang ditempatkan di pedalaman, di Bayat. Kemudian ini peristiwa-peristiwa yang Umpo sampaikan, Umpo mulai masuk ke peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan benang merah terkait dengan Pajang itu sendiri. Kemudian di bawah Jabalkat, di bawah Bayat itu ada daerah Kecamatan Weru. Di situ berdiam Ki Buyut Banyu-Biru. Ki Buyut Banyu adalah tokoh pedalaman yang menjadi andalan Sunan Kalijogo. Kemudian di bawah Weru Tawangsari itu ada Bukit Majesto, tempat kediamannya Ki Ageng Majesto Sutowijoyo. Turun lagi ke Butuh, ada Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang dari Pati. Kemudian di Selo ada Ki Ageng Selo. Itu adalah tokoh-tokoh pedalaman daripada murid-murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau kita amati kawan-kawan sekalian, Pajang ini kejadian Pajang, maksud Om Bob itu adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Pajang di era Demak. Sultan Trenggono mengangkat Joko Tingkir menjadi Adipati Pajang. Pajang waktu itu merupakan daerah wilayah kuno yang di era Majapahit, nanti akan Umpo bahas, yang sudah keberadaannya itu tertutup atau lenyap pasca runtuhnya Majapahit. Ini dihidupkan kembali oleh Sultan Trenggono, dan yang diangkat menjadi adipatinya adalah Hadiwijoyo. Sementara Pajang itu dikelilingi oleh Pajang itu ada di wilayah Kartosuro saat ini. Di sebelah barat Pajang itu ada Pengging, kemudian ada Bayat, kemudian ada Ki Buyut Banyu-Biru, ada Majesto. Jadi dikelilingi, ini semacam pagar. Ini peristiwa pertama yang ada korelasi atau benang merah dengan Pajang. Dan Hadiwijoyo diangkat menjadi Bupati Pajang. Dan Pajang sebelum Pangeran Trenggono itu tidak ada Kadipaten Pajang. Dulu adanya adalah Kadipaten Pengging. Pengging juga daerah lama, namun Pajang lebih tua daripada Pengging. Ini peristiwa pertama. Sunan Kalijogo sudah mempersiapkan jauh sebelum Hadiwijoyo menjadi
Adipati Pajang. Dia sudah menanamkan patok-patok. Patok-patok itu adalah yang dimaksud Om Bob adalah tokoh-tokoh pedalaman yang menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Di antaranya Sunan Bayat, Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Majasto, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Selo. Ini Ki Ageng Ngerang. Semua melingkari apa Pajang. Pajang berada di tengah-tengah persis sebagai senternya. Itu adalah peristiwa zaman Demak. Nanti ada korelasinya, dan ini menurut Om Bob merupakan teka-teki. Pajang itu merupakan teka-teki tersendiri yang berkaitan dengan mengapa Joko Tingkir diangkat menjadi adipati Pajang, selanjutnya menjadi Sultan Pajang. Peran Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini ya, Om Bob berhenti di sini. Pajang yang jelas Joko Tingkir telah menjadi adipati dan Sultan Pajang. Om Bob akan kembali melangkah mundur zaman Majapahit. Zaman Majapahit terkait dengan masalah Pajang ini. Di dalam Negara Kertagama. Kertagama adalah sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang empu yang sangat terkenal di era Majapahit, kira-kira tahun 1355. Negara Kertagama kalau nggak salah ditulis tahun 1365. Siapa yang mengarang Negara Kertagama, kawan-kawan sekalian mesti ingat, yaitu Dangyang Acarya Nadindra. Aneh kan? Karena itu adalah nama asli daripada Empu Prapanca, Dangyang Acarya Nadindra. Empu Prapanca jabatannya waktu itu di zaman Prabu Hayam Wuruk adalah kalau nggak salah Mantri Hinuring Kasogatan, yaitu Menteri Urusan Agama Buddha, sinkretisme Hindu Buddha, Siva Buddha ya. Dan yang Acarya Nadindra atau Empu Prapanca juga mengarang kitab yang sangat terkenal, yaitu Niratra Prakerta. Insya Allah suatu saat Om Bob akan bahas ketika nanti Om Bob membahas tentang Imperium Majapahit. Baik, tahun 1365 di situ disebutkan di dalam Negara Kertagama ada wilayah yang disebut dengan Pajang. Jadi Pajang itu sudah dikenal lama di era Majapahit. Kota-kota lama di era Majapahit yang tertulis dalam Negara Kertagama di antara adalah Pajang, Lasem, kemudian Kahuripan, Tumapel, itu disebut kota-kota lama. Kota-kota lama di era itu. Di dalam Negara Kertagama disebutkan, kawan-kawan sekalian, pada tahun 1355 Prabu Hayam Wuruk itu mengadakan inspeksi ke wilayah-wilayah, salah satunya adalah Pajang. Pajang ya di dalam saat ini ya di daerah Sukoharjo, itu di daerah Kartosuro. Wilayahnya meliputi Boyolali, kemudian Grobogan, Solo, Sragen, Kabupaten Semarang, Salatiga. Itu adalah wilayah Pajang, sangat luas zaman Majapahit. Itu adalah wilayah-wilayah inti. Wilayah-wilayah inti dari Pajang Majapahit adalah ini. Nah, setiap wilayah itu dipimpin oleh penguasa yang disebut dengan Bri. Kalau sekarang Adipati, jadi Bri Pajang, Bri Wengker itu Ponorogo, Bri Lasem, Bri Tumapel. Itu adalah wilayah-wilayah inti daripada Majapahit. Saat itu disebutkan juga di dalam Negara Kertagama dan di dalam Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu itu ditemukan kira-kira tahun 1447. Ini ditemukan Prasasti Waringin Pitu yang ditulis di tahun 1447. Itu disebutkan nama-nama penguasa Pajang. Penguasa Pajang pertama yaitu adalah adik dari Prabu Hayam Wuruk atau Dyah Hayam Wuruk. Jadi untuk cerita sedikit tentang Majapahit, bahwa Ibu Hayam Wuruk yaitu Tribuana Tunggadewi. Jadi Tribuana Tunggadewi itu adalah putri daripada pendiri Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya ini beristrikan
Gayatri Raja Padmi. Gayatri Raja Padmi ini yang menurunkan Raja-Raja Majapahit. Di antara istri Raden Wijaya, Gayatri Raja Padmi yang memiliki anak hanya Gayatri Raja Padmi itu adalah putri bungsu daripada Kertanegara dan putri dari kerajaan Dharmasraya, ya kalau salah, Dharmasraya yang bernama Darapeta. Dengan Darapeta melahirkan Kologemet atau Jayanegara. Kemudian dengan Gayatri Raja Padmi memiliki dua putri, yaitu Dyah Iswara atau Tribuana Tunggadewi dan adiknya bernama Dyah Wiyap. Dyah Iswara atau Tribuana Tunggadewi ini memiliki putra yaitu Dyah Hayam Wuruk, dan adik dari Dyah Hayam Wuruk ini yang bernama Rajasa Duhita Iswara, ya, Rajasa Duhita Iswara atau Dyah Natarja. Dyah Natarja ini menjadi Bre Pajang. Bre Pajang. Jadi penguasa Pajang ini putri yaitu Dyah Natarja, adik dari Hayam Wuruk. Ini diangkat zaman Hayam Wuruk menjadi raja Majapahit. Kalau Tribuana Tunggadewi menjadi Bre Kahuripan, di wilayah inti itu Kahuripan dan Tumapel. Bre Kahuripan sama Penjalu kalau nggak salah ya, Penjalu. Ini penguasa Pajang pertama adalah Dyah Natarja, adik dari Hayam Wuruk. Dan Dyah Natarja ini adalah ibu dari Wikramawardhana. Jadi nanti Wikramawardhana itu menjadi menantu daripada Hayam Wuruk. Kemudian penguasa Pajang kedua menurut Prasasti Waringin Pitu ini adalah Dyah Suhita. Suhita itu adalah putra dari Wikramawardhana. Jadi cucu daripada Dyah Natarja itu menjadi Bre Pajang berikutnya. Dan Bre Pajang ketiga ini itu kalau nggak salah keponakan daripada Suhita bernama Dyah Soreswari kalau nggak salah. Dyah Soreswari atau ini ponakan daripada Suhita. Lah, Dyah Soreswari ini nanti berhubungan dengan Kertabumi. Peristiwa di era Majapahit yang berkaitan dengan Pajang. Hati Pajang itu sudah menjadi wilayah utama daripada Majapahit. Di antara wilayah utama Majapahit yang memiliki penguasa putri adalah Pajang sama Lasem. Ini di dalam Prasasti Waringin Pitu disebutkan di situ. Lah ini ketika zaman Pajang, Hadiwijoyo berarti menjadi sultan penguasa di tanah leluhurnya, Joko Tingkir. Karena Joko Tingkir merupakan bangsawan Majapahit. Seperti kita ketahui, beliau adalah Joko Tingkir adalah putra Kebu Kenongo. Kebu Kenongo adalah putra daripada Retno Pembayun atau Retno Pembayun dan Adipati Pengging yaitu Sri Mahpurung Handayaningrat. Ini kaitannya erat sekali. Jadi Joko Tingkir menjadi penguasa di tanah leluhurnya sendiri. Apakah kejadian atau diangkatnya Joko Tingkir menjadi adipati bahkan Sultan Pajang ini merupakan kebetulan? Bob menyatakan punya hipotesa sendiri. Pasti ini ada seseorang atau sekelompok orang yang memang telah mempersiapkan Joko Tingkir untuk menjadi penguasa Pajang penerus Demak. Dan orang tersebut pasti memiliki dan paham betul dengan silsilah sejarah masa lalu Majapahit. Kira-kira siapa kawan-kawan sekalian? Bob punya hipotesa sendiri dan nanti akan Bob bahas di channel berikutnya tentang sosok-sosok di balik
skenario besar ini. Umpuk memiliki hipotesa bukan kebetulan Joko Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dan menjadi Sultan Pajang, penerus Imperium Demak, penerus Imperium Majapahit. Hadi Umpuk pernah mengatakan, ketika kita berbicara masalah sebuah kerajaan, tidak bisa lepas dari kerajaan-kerajaan yang lain, karena ada mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dan terpisahkan. Pun demikian dengan Majapahit, kemudian ke Demak ke Pajang. Estafet ini berjalan dengan mulus, bahkan nanti dari Pajang akan beralih ke Mataram. Ini masih dalam satu skenario besar. Ini termasuk karena tiga terah ini merupakan terah daripada Majapahit, keturunan dari Majapahit semua. Yang pernah Umpuk sampaikan dari Kertabumi lewat tiga istri, yaitu Putri Cina, Sobanji, Putri Campa, Enturawati, dan Putri Wandan atau Wandan Kuning. Putri Campa melahirkan terah Pengging, Putri Cina melahirkan atau Sobanji melahirkan terah Demak, dan Wandan Kuning nanti menurunkan terah Mataram. Bangsawan atau terah-terah Majapahit semua mendapat giliran untuk menjadi penguasa tanah Jawa. Dan ini ada aktor atau sutradara di balik itu. Insya Allah akan Umpuk bahas. Karena menurut hipotesa Umpuk ini tidak kebetulan, tapi tahapan-tahapan ini terstruktur dan sistematis. Kalau kawan-kawan mengambil kesimpulan, karena tadi Umpuk juga membahas sebetulnya tentang peran Kanjeng Sunan Kalijogo menyiapkan patok-patok tokoh-tokoh pedalaman, karena beliau juga punya agenda tersendiri, yaitu sekali lagi masuknya Islam ke wilayah pedalaman Jawa. Ini baru hipotesa Umpuk. Nanti Umpuk akan berusaha mencari bukti-bukti baik dari literatur maupun dengan sumber-sumber yang lain. Inilah yang Umpuk sebut, yang Umpuk sebut dengan misteri atau teka-teki daripada Pajang. Korelasinya dengan pengangkatan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir sebagai penguasa Pajang, baik sebagai kadipaten, sebagai bupati, maupun sebagai sultan atau penguasa. Itu kawan-kawan sekalian, sekelumit terkait dengan Pajang ini. Semoga ini menambah wawasan kita semuanya. Itu baru hipotesa dari Umpuk, karena ada peristiwa yang mendukung bahwa sosok Joko Tingkir menjadi penguasa itu tidak secara kebetulan, namun ada perencanaan yang luar biasa, sistematis, sampai termasuk nanti pudarnya Imperium Pajang sendiri. Kenapa Pangeran Benowo tidak mau menggantikan sebagai Sultan Pajang, dengan legowo menyerahkan kepada kakak angkatnya yang notabene adalah Traselo, sehingga pergantian kekuasaan dari Demak ke Pajang berjalan mulus, dari Pajang ke Mataram juga berjalan mulus, karena mereka semua saling terikat dengan ikatan perkawinan antar terah. Kita ketahui Joko Tingkir terah Pengging menjadi menantu terah Demak, Pandergono. Pun demikian, di mana terah Pengging atau Pajang nanti juga pisanan lewat Pangeran Benowo, yaitu putri Pangeran Benowo yang bernama Dyah Banowati menjadi istri daripada putra Panembahan Senopati, yaitu Mas Jolang. Dari perkawinan antara Mas Jolang dengan Dyah Banowati atau Anyokrowati dengan Kanjeng Ratu Adi ini akan melahirkan Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang yang kelak menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar Imperium Mataram. Itu kan sekalian, ini baru hipotesa. Nanti akan Umpuk ulas lagi tentang skenario besar The Kingmaker sutradara di balik ini semua. Dan ini sementara mengarah kepada keberadaan Wali Agung Tanah Jawa yang sangat melegenda dan sangat terkenal, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Demikian kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.
salam utut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.